Pemirsa, kandasnya hubungan asmara antar pasangan kekasih kerap berujung tindakan anarkis, bermotif dendam dan sakit hati. Putusnya kisah percintaan tak sedikit yang berakhir duka, bahkan hilangnya nyawa. Perasaan kecewa kerap dirasakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Rasa kecewa juga sering diikuti dengan amarah jika apa yang diinginkan tak sesuai dengan realita, terlebih dalam hubungan asmara. Seperti yang terjadi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, seorang pria tega menghabisi nyawa mantan kekasihnya karena tak terima hubungan asmara yang dijalin selama 6 tahun diputus sepihak oleh korban. Tersangka makin naik pitam ketika mengetahui korban juga telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain. Pertengkaran hebat terjadi sampai akhirnya korban dianiaya hingga tewas dan jasadnya dibiarkan tergeletak di samping saluran air. Peristiwa tak kalah tragis juga dialami seorang wanita bernama Afifta Karismaningrum, warga Tulungagung, Jawa Timur. Perempuan berusia 23 tahun itu ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya karena dibunuh. Usut punya usut, sang mantan kekasihlah yang menjadi pelaku pembunuhan. Motif pembunuhan lagi-lagi sakit hati dan cemburu. Ya, mengaku sakit hati karena pada saat jalan berdua itu yang bersangkutan merasa dihina orang tuanya. Jadi pada saat itu korban ini bilang, "Kamu ngapain sih pulang duluan? Kan masih sama saya di sini. Kamu lebih mentingin ibumu atau saya?" Akhirnya si korban ini, si pelaku ini merasa tersinggung lah karena orang tuanya diajak. Gelap mata akibat sakit hati pada mantan kekasih juga jadi dalih seorang pria di Bandung, Jawa Barat atas tindakannya menganiaya sang mantan. Pelaku tidak terima, permintaannya untuk kembali menjalin kasih ditolak. Alhasil pelaku menganiaya wanita pujaan hatinya tersebut. Korban yang terluka di bagian wajah harus dilarikan ke rumah sakit. Tindak kekerasan itu segera dilaporkan ke polisi. Masih menyandang status pacar saja, sudah bisa melakukan kekerasan. Di sisi lain, kecewa berujung amarah merupakan hal yang manusiawi dalam sebuah hubungan, termasuk bagi yang sedang memadu kasih. Tapi bukan berarti kemarahan lantas boleh dilampiaskan begitu saja, apalagi dalam bentuk kekerasan. Karena itu, sebelum menjalin hubungan yang lebih serius, sebaiknya kenali kepribadian calon pasangan, termasuk mendeteksi bibit-bibit sifat kasar. Karena dia bawa motor misalnya, bagaimana kalau dia disenggol orang? Bagaimana kalau dia berada di antrian misalnya, terus ada yang nyelak. Bagaimana dia berhadapan dengan orang yang nyelak, gitu kan kelihatan emosi seseorang pada saat seperti itu. Jadi bibit-bibit ini sebenarnya kelihatan. Kalau terlihat bahwa ini akan merusak hubungan, bahwa tidak bisa diterima oleh kita sebagai pacarnya saat itu, you have the right to say no, gitu. Jadi harus bisa berkata tidak. Ada beragam cara untuk mengendalikan amarah demi meredam luapannya. Antara lain dengan teknik pernapasan yang relatif sederhana. Jadi tarik napas dalam-dalam selama 4 detik, lalu ditahan selama 6 detik, lalu dilepaskan pelan-pelan selama 7 detik. Nah, biasanya dengan 4, 6, 7 ini bisa membantu orang pada saat marah untuk masukkan oksigen ke dalam otak dia, jadi napasnya jadi lebih panjang, biasanya amarah itu lebih mereda. Menyakiti kekasih dengan alasan apapun bukanlah cara mengekspresikan cinta. Mementingkan ego tanpa memikirkan dampaknya tentu akan membawa malapetaka. Redam emosi sebelum bertindak. Tim Liputan melaporkan.